Pagi anak-anak sekalian, salam sehat buat kita semua. Pada pagi hari ini kita kembali bertemu dalam pembelajaran IPS. Pak harap Pak temui anak-anak sekalian dalam keadaan sehat. Sebelum kita masuk dalam pembelajaran kita pada pagi hari ini, terlebih dahulu kita mohon tuntunan Tuhan. Oleh karena itu, sebelum kita mulai, Pak ajak anak-anak sekalian untuk berdoa menurut ajaran agama kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Anak-anak sekalian, pada pagi hari ini kita akan belajar tentang interaksi sosial. Masih lanjutan dari materi pada pertemuan kali lalu. Pagi hari ini kita bahas tentang interaksi sosial, tetapi tentang bentuk-bentuk interaksi sosial. Dengan kompetensi dasar, yaitu yang pertama, menganalisis interaksi sosial dalam ruang dan pengaruhnya terhadap kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya dalam nilai dan norma serta kelembagaan sosial budaya. Yang kedua itu adalah menyajikan hasil analisis tentang interaksi sosial dalam ruang dan pengaruhnya terhadap kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya dalam nilai dan norma serta kelembagaan sosial budaya. Dengan tujuan pembelajaran itu adalah menganalisis interaksi sosial. Mulai dengan materi kita itu tentang bentuk-bentuk interaksi sosial. Bentuk-bentuk interaksi sosial itu dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama itu adalah asosiatif dan disosiatif. Asosiatif itu adalah proses terjadi apabila seseorang atau sekelompok orang melakukan interaksi sosial yang mengarah kepada kesatuan pandangan. Contohnya itu adalah kerjasama, akomodasi, dan asimilasi. Bentuk interaksi sosial yang kedua itu adalah disosiatif. Proses ini terjadi apabila seseorang atau sekelompok orang melakukan interaksi sosial yang mengarah pada konflik dan merenggangkan solidaritas kelompok. Misalnya itu adalah kompetisi, kontroversi, dan pertentangan. Kita bahas yang pertama, bentuk interaksi sosial yang pertama adalah proses asosiatif. Itu adalah kerjasama. Nah, kerjasama itu merupakan suatu upaya yang dilakukan secara bersama-sama, baik antar individu maupun antar kelompok, demi mencapai kepentingan dari tujuan yang sama. Bentuk kerjasama dalam masyarakat Indonesia dikenal dengan istilah gotong royong. Gotong royong merupakan suatu kerjasama yang dilakukan oleh sekumpulan orang atau warga masyarakat yang bertujuan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan secara bersama-sama. Sebagai contoh, gotong royong dalam membersihkan lingkungan, gotong royong dalam membangun fasilitas desa, dan lain-lain. Dalam pelaksanaan kerjasama, ada 5 bentuk kerjasama, yaitu kerukunan, bargaining, kooptasi, koalisi, dan joint venture. Kerukunan itu adalah hidup berdampingan secara damai dan melakukan kerjasama secara bersama-sama. Yang berikutnya itu adalah bargaining atau tawar-menawar. Itu adalah pelaksanaan perjanjian tukar-menukar barang atau jasa antara dua pihak atau lebih. Yang ketiga itu adalah kooptasi. Itu adalah proses penerimaan unsur-unsur baru dalam suatu sistem organisasi. Tujuannya itu adalah untuk menjaga stabilitas internal organisasi. Selanjutnya adalah koalisi. Koalisi itu adalah bergabungnya dua atau lebih organisasi yang memiliki kepentingan bersama. Contoh,
bentuk koalisi yang paling umum adalah gabungan beberapa partai politik dalam suatu koalisi untuk memenangkan pemilihan umum. Dan yang terakhir adalah joint venture. Itu adalah kerjasama yang umumnya dilakukan oleh perusahaan-perusahaan dalam proyek tertentu. Umumnya tujuan dari joint venture adalah untuk meningkatkan pendapatan perusahaan yang bersangkutan. Proses asosiatif yang kedua itu adalah akomodasi. Akomodasi merupakan suatu cara untuk menyelesaikan pertentangan tanpa menghancurkan pihak lawan, sehingga lawan tidak kehilangan kepribadiannya. Dalam pelaksanaannya, akomodasi memiliki beberapa bentuk, yaitu koersi, kompromi, arbitrasi, mediasi, konsoliasi, toleransi, stalemate, dan juga adjudikasi. Kita akan bahas tentang pengertian beberapa bentuk akomodasi. Yang pertama itu adalah koersi. Bentuk akomodasi yang dipaksakan atau proses akomodasi yang terjadi karena adanya paksaan, itu adalah pengertian daripada koersi. Selanjutnya adalah kompromi. Kompromi itu adalah bentuk akomodasi di mana pihak yang terlibat saling mengurangi tuntutan. Yang berikut itu adalah arbitrasi. Arbitrasi itu adalah proses akomodasi yang mengundang pihak ketiga yang lebih tinggi kedudukannya untuk membantu penyelesaian masalah. Selanjutnya itu adalah mediasi. Mediasi itu adalah bentuk akomodasi yang menyerupai arbitrasi, namun pihak ketiga hanya berperan sebagai pemberi nasihat dan tidak memiliki wewenang untuk mengambil keputusan. Selanjutnya itu adalah konsoliasi. Konsoliasi itu adalah upaya mempertemukan kepentingan pihak yang berselisih dan mencari penyelesaiannya secara bersama-sama. Dan juga ada toleransi. Toleransi itu adalah upaya akomodasi secara informal. Masing-masing pihak itu saling bertoleransi demi pemulihan hubungan baik. Selanjutnya itu adalah stalemate. Stalemate itu adalah upaya akomodasi dengan menyeimbangkan kekuatan pihak yang terlibat. Nah, dengan berimbangnya kekuatan, penyelesaian permasalahan dapat terjadi dengan sendirinya. Dan yang terakhir itu adalah adjudikasi. Adjudikasi itu adalah upaya akomodasi melalui pengadilan. Proses asosiatif yang ketiga itu adalah asimilasi. Asimilasi dapat diartikan sebagai pembauran satu kebudayaan yang disertai dengan hilangnya ciri khas kebudayaan asli sehingga membentuk kebudayaan baru. Proses asimilasi dapat dengan mudah terjadi melalui beberapa cara, antara lain dengan sikap toleransi, sikap saling menghargai orang lain, dan kebudayaannya. Contoh asimilasi dalam kehidupan sehari-hari dalam penggunaan sendok makan. Itu yang umumnya sendok makan adalah perilaku yang banyak dilakukan oleh masyarakat di Eropa sebagai bekas jajahan negara Eropa, yang pada akhirnya perilaku ini dicontoh dalam kehidupan masyarakat kita sampai saat ini. Bentuk interaksi yang sosial. Bentuk interaksi sosial yang kedua itu adalah proses disosiatif. Contohnya itu yang pertama adalah kompetisi. Kompetisi itu adalah suatu proses individu atau kelompok yang bersaing untuk mencari keuntungan melalui bidang-bidang kehidupan tertentu. Contohnya itu adalah gelar juara, kesuksesan, sebuah piala, dan juga hadiah. Untuk mendapatkannya, seseorang harus bersaing satu dengan yang lainnya.
Proses disosiatif yang kedua itu adalah kontravensi. Kontravensi itu adalah sikap mental yang tersembunyi terhadap orang lain atau terhadap unsur-unsur kebudayaan suatu golongan tertentu. Kontravensi ini ditandai oleh gejala-gejala adanya ketidakpastian mengenai diri seseorang dan perasaan tidak suka yang disembunyikan, kebencian atau keraguan terhadap kepribadian seseorang. Contoh kontravensi bisa kita jumpai di dunia politik. Misalnya, di mata masyarakat politikus tampak akrab, namun terdapat sikap-sikap lain yang tersembunyi di antara mereka. Sikap tersebut dapat berubah menjadi kebencian, tetapi tidak sampai menjadi pertentangan ataupun pertikaian. Proses disosiatif yang terakhir itu adalah pertentangan atau konflik. Pertentangan itu adalah suatu proses di mana individu atau kelompok berusaha untuk memenuhi tujuannya dengan jalan menentang pihak lawan yang disertai dengan ancaman dan kekerasan. Konflik terjadi jika dua pihak berusaha saling menggagalkan tujuan masing-masing. Pertentangan disebabkan oleh antara lain itu adalah perbedaan antara individu-individu, perbedaan kebudayaan, perbedaan kepentingan, perubahan sosial, dan lain-lain. Nah, anak-anak, sampai di sini pertemuan kita pada pagi hari ini. Tetap jaga kesehatan. Sampai bertemu pada pertemuan berikutnya. Terima kasih.